Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak dosen. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT diri saya sendiri. Ada 4 poin yang nantinya akan saya bahas, yaitu Introduction, SWOT, Strategi Implication, dan yang terakhir Action Plan. Kita masuk di data diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Zubaidah Usemahu. Saya lahir di Kabau 18 Desember 2002. Alamat Warastain Agama Islam. Kita masuk di poin yang pertama, yaitu Introduction. SWOT diri sendiri adalah alat untuk menilai diri sendiri yang berkaitan dengan kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman dalam diri sendiri. SWOT diri sendiri juga berfungsi untuk menilai bagaimana karakter dan kepribadian seseorang. Poin yang kedua yaitu SWOT. Yang pertama, strength atau kelebihan, pantang menyerah, suka belajar hal baru, cepat beradaptasi, bertanggung jawab, badan sehat, dan sabar. Yang kedua, weakness atau kekurangan saya suka ragu-ragu dalam hal apapun, suka menunda pekerjaan, emosional, cepat bosan, cepat lelah, boros, dan malas. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Saya masih punya kesempatan untuk upgrade skill melalui kegiatan atau seminar yang diikuti. Terus banyak baca buku agar menambah ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, threat atau ancaman. Di sini kondisi keuangan, karena ekonomi yang kurang mencukupi bisa membuat banyak hal-hal yang tidak bisa dicapai. Contohnya kalau kita mau membangun sebuah bisnis atau usaha, itu kan memerlukan modal yang tidak sedikit. Sedangkan di sini kondisi keuangan kita tidak mendukung agar usaha atau bisnis yang kita wujudkan itu tercapai. Gitu. Mungkin itu ancaman kecil yang sering terjadi. Poin yang ketiga, strategi implication. How can strength be leveraged to capitalize opportunities? Atau bagaimana kekuatan dapat dimanfaatkan untuk memanfaatkan peluang. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, saya akan memanfaatkan kelebihan saya, yaitu suka belajar hal baru dan pantang menyerah supaya skill yang saya punya mungkin akan lebih baik lagi. Dan yang kedua, mungkin dari lingkungan yang sehat dan punya banyak support system yang baik, sehingga saya bisa lebih percaya diri lagi untuk melakukan sesuatu. Kemudian, strategi untuk mengatasi kelemahan atau memitigasi potensi ancaman. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, saya akan berusaha untuk selalu optimis dalam melakukan segala hal agar keputusan yang diambil tidak merugikan diri sendiri. Yang kedua, saya akan berusaha untuk lebih mengontrol diri agar menjadi lebih baik lagi. Dalam hal ini sifat malas, bosan, emosional, dan lain-lain. Maaf ya teman-teman, ada typo. Yang ketiga, berusaha untuk selalu tepat waktu, tidak bertele-tele dalam melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, mungkin saya serahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi rezeki yang barokah, urusan lancar, dan selalu berpikir positif di segala keadaan. Dan yang terakhir, action plan. Untuk SMART, yang pertama spesifik. Kedepannya saya ingin bekerja sebagai pegawai bank bagian IT atau bagian sistem jaringan yang dipakai oleh instansi tersebut karena sesuai jurusan dan mungkin saya punya skill di bagian itu. Yang kedua, measurable. Untuk mencapai tujuan saya, mungkin dari sekarang saya akan mempelajari lebih giat lagi tentang sistem jaringan. Yang ketiga, achievable. Jika saya sudah mengetahui banyak tentang sistem jaringan dan cara kerjanya, mungkin akan lebih mudah jika melamar pekerjaan di instansi atau perusahaan yang mempunyai sistem jaringan yang luas. Selanjutnya, relevan. Tujuan yang ingin dicapai harus relevan dan sesuai dengan keinginan diri sendiri agar tidak berhenti di tengah jalan. Dan yang terakhir, time bound. Agar waktu yang ditentukan mencapai tujuan yang diinginkan, maka saya harus merubah semua kekurangan yang ada dalam diri saya agar tujuan yang saya inginkan ya sesuai dengan ekspektasi saya. Karena di sini saya harapan terakhir orang tua, jadi harus lebih melatih diri supaya kekurangan yang ada dalam diri saya bisa perlahan-lahan menghilang. Oke teman-teman dan Bapak dosen, mungkin itu saja dari saya tentang analisis SWOT. Jika ada yang ingin ditanggapi, saya persilakan untuk
komen di bawah. Terima kasih.